Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan masih terkait dengan tenaga honorer, dampak dari akan dihapuskannya di tahun 2023. Akan kami bahas di sini beberapa hal ya. Ada dua kabar gembira dari DPR RI terkait dengan tenaga honorer yang tentunya bisa membuat lega tenaga honorer. Kemudian ada wakutum apkapsi ya, yang semua honorer akan diperjuangkan, terutama untuk tenaga teknis. Dan menurut kami informasi yang cukup mengembirakan juga bahwa tenaga honorer itu Pak Jokowi akan siap menjadikan ASN di tahun 2023. Selamat. Nah, sebelum kita bahas beberapa informasi tersebut, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi sebenarnya teman-teman tenaga honorer semuanya, bahwa di masa Pak Menpan yang lama, yaitu Bapak Cahyokumolo, itu disebutkan bahwa kala itu beliau mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS lewat seleksi. Nah, ketika tidak lulus PNS, maka diikut sertakan dalam P3K. Apabila tidak lulus lagi, maka honorer akan dikembalikan kepada Pemda. Namun di sana Pemda akan memberikan gaji setara dengan UMR. Nah, ini sebenarnya kebijakan atau 3 mekanisme dari penyelesaian honorer di masa Pak Cahyokumolo. Namun setelah Pak Cahyokumolo kemudian diganti oleh Pak Azwar Anas, nah untuk kebijakan ternyata beliau mengambil kebijakan yang baru, yaitu dengan opsi pengangkatan PNS atau ASN semuanya diberhentikan semuanya, ataupun nanti akan diangkat melalui skema prioritas. Nah, berkaitan dengan kebijakan yang diambil Pak Azwar Anas ini, ada sebuah informasi yang menurut kami cukup melegakan bagi tenaga honorer. Karena Pak Azwar Anas adalah seorang politisi dari PDI Perjuangan. Nah, di sini bahwa Pak Menpan mengakui ya bahwa beliau telah mendapat permintaan dari Megawati untuk memperhatikan nasib honorer. Yang kita tahu bahwa mantan Bupati Banyuwangi tersebut, Pak Azwar Anas, itu merupakan politisi PDIP. Kemudian diperintahkan oleh Bu Megawati dalam hal ini untuk memprioritaskan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi, itu mendapatkan perhatian dari negara. Azwar juga menyebut bahwa beliau khusus meminta honorer di sektor kesehatan hingga pendidikan diperhatikan. Nah, senada dengan Bu Megawati, di sini juga Gubernur Ganjar Pranowo atau Gubernur Jateng itu juga menanggapi serius dari isu penghapusan tenaga honorer tersebut, bahwa Pak Ganjar mengatakan apabila keputusan ini diberhentikan, maka bidang yang paling terdampak adalah pendidikan. Artinya banyak sekali kepala daerah yang memang masih menentang dari penerapan ya dari PP manajemen ASN ini dalam pemberhentian non ASN di tahun 2023 di bulan November. Nah, senada dengan hal tersebut, semoga nanti memang Bapak Azwar Anas menyanggupi ya dari permintaan atasan beliau, yaitu secara parpol ya, Pak Bu Megawati, untuk meminta bahwa tenaga honorer itu akan diperhatikan. Semoga nanti opsi yang baru yang ditawarkan Pak Asnas, opsi pertama, itu bisa dilaksanakan. Nah, kemudian di sini Wakutum Apkasi atau salah satu organisasi ya yang membawahi pemerintah daerah, Persatuan Pemerintah Daerah, itu juga menanggapi bahwa diketahui ketika rekrutmen 2019-21-22 itu fokus dari pemerintah adalah menyelesaikan tenaga honorer, kesehatan dan guru. Nah, kemudian Apkasi di sini memberikan perhatian bahwa tenaga teknis itu akan menjadi prioritas juga di tahun 2023. Artinya ketika Apkasi itu melakukan koordinasi dengan Menpan, kemudian dengan pemerintah ya, KL terkait, Apkasi juga mengusulkan untuk tenaga teknis di tahun 2023 itu menjadi sebuah prioritas. Kita tahu ya bahwa nantinya di November 28 tepatnya, sesuai dengan PP manajemen ASN itu sudah tidak ada lagi honorer, baik itu teknis, baik itu guru ataupun tenaga kesehatan. Nah, kemudian hal ini juga disoroti oleh Pak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, di mana
di dalam salah satu kanal berita online disebutkan tenaga honorer full senyum, Jokowi siap jadikan ASN di tahun 2023. Kita coba cermati di sini bahwa Pak Jokowi ini dari berita Seluruh Raya, 1 tahun lagi masa jabatan presiden itu akan segera berakhir dan ada hadiah bagi tenaga honorer di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan hadiah kita lihat. Pemerintah baru-baru ini memastikan akan membuka seleksi CASN tahun 2023 yang bisa diikuti oleh semua tenaga honorer di Indonesia. Nah, seleksi tahun 2023 akan dibuka untuk umum dan tenaga honorer bisa mengikuti seleksi tersebut. Nah, lewat CASN 2023 akan ada banyak tenaga honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN, terutama khususnya melalui jalur P3K. Yang secara resmi sudah dikatakan oleh Pak Aswar Anas bahwa dalam rekrutmen tahun 2023 yang masih menjadi prioritas tentunya adalah tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan. Nah, pemerintah sendiri memastikan akan ada banyak tenaga honorer sektor yang akan mendapatkan prioritas selain dari tadi ya, pendidikan dan kesehatan untuk menjadi ASN di tahun 2023. Tentunya ini membuka kesempatan bagi tenaga honorer untuk bisa menjadi ASN ya di tahun ini. Dengan secara resmi pemerintah sudah akan memberikan kepastian dibukanya pelaksanaan atau perekrutan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. Tentu ini menjadi kabar yang baik bagi tenaga honorer karena berkesempatan menjadi ASN di tahun ini. Presiden Jokowi sendiri memang sudah mengatakan ingin melakukan transformasi pada kepegawaian pemerintah. Nah, selain itu, teman-teman juga harus mengetahui bahwa proses dari penyelesaian tenaga honorer itu bukan cuma melalui perekrutan tenaga ASN atau P3K di tahun 2023, namun yang masih berjalan di DPR RI tentunya yang kita harapkan ya, kita harapkan bahwa akan adanya revisi UU ASN atau UU Nomor 5 tahun 2014. Nah, di mana dalam atas ini ya, usulan dari DPR RI, maka UU ASN itu masuk dalam prolegnas, di mana dalam revisi UU ASN inisiatif DPR RI itu salah satunya adalah mengangkat tenaga honorer seluruhnya menjadi PNS. Nah, walaupun ini sudah digaungkan sejak 2017 dan beberapa kali masuk prolegnas, revisi ini pernah dibahas di masa Menpan Pak Cahyo. Nah, setelah Bapak Cahyo menjadi almarhum sudah meninggal, maka Pak Cahyo dulu pernah mengatakan bahwa nasib honorer tidak perlu diatur dalam undang-undang dan cukup lewat peraturan pemerintah. Namun, UASN masih tetap masuk prolegnas. Kita coba lihat kabar berikutnya. Akan ada ketika nanti UU ini disahkan, tentunya akan ada jalur menjadi ASN walaupun tanpa tes untuk tenaga honorer. Nah, ini beberapa skema yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat saja, kita pantau terus dari perkembangan hal ini, pengembangan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Semoga nanti di tahun 2023 apakah itu nanti dihapuskan atau tidak, yang terpenting adalah ada kepastian dari pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. Nah, ini teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, beberapa informasi yang sangat penting bagi teman-teman tenaga honorer. Jadi terus pantau terus channel kami, akan kami terus kabarkan perkembangan dari pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Terima kasih telah menyimak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.